Halo semuanya, perkenalkan saya Metialdis Monika Sangsil Nagi bersama dengan teman-teman dari anggota kelompok saya ada Rosa Dalima Azivea, Alexander AB, dan Romanus Viano Ranggowabo. Kami bersama dengan teman-teman dari kelompok akan membawakan materi tentang sistem basis data. Baik, dimulai dari materi yang pertama yaitu pengantar basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadikan alasan dari penggunaan teknologi basis data pada saat sekarang di dalam dunia bisnis. Contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis yang pertama ada bank, yaitu pengelolaan data nasabah, akunting, dan semua transaksi perbankan. Yang kedua, ada bandara, pengelolaan data reservasi, dan lain-lain. Yang ketiga, universitas, pengelolaan pendaftaran dan alumni. Yang keempat, penjualan, pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Yang kelima, pabrik, pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi permasalahan bisnis menggunakan pengolahan data secara tradisional, yaitu dengan menyimpan record-record pada file-file yang terpisah, yang disebut juga sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kelemahannya dari sistem pemrosesan file ini antara lain, yang pertama, timbulnya data rangkap atau redundansi data dan inkonsistensi data atau ketidakkonsistensi data. Karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda, sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Sebagai contoh, nama mata kuliah dan SKS dari mahasiswa dapat muncul pada suatu file yang terdiri dari file-file mata kuliah. Kerangkapan data seperti ini menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan biaya akses yang bertambah. Di samping itu, terdapat inkonsistensi data. Misalnya, jika terjadi perubahan jumlah dan tidak diperbaiki pada file mahasiswa, ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan nilai mahasiswa. Yang kedua, kesukaran dalam mengakses data. Yang ketiga, data terisolir atau isolation data. Akan sulit menuliskan program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai karena data tersebar dalam berbagai file dan file-file mungkin dalam format yang berbeda. Yang keempat, security problem atau masalah pengamanan. Karena tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data, harus ada pengamanan data. Yang kelima, data dependence. Pemakai tidak dapat mengakses data apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi. Yang berikut istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama, enterprise. Suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contohnya, data operasional data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Yang berikut, entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang bisa dibedakan atau segala sesuatu yang menyertai atribut. Contohnya, entitas mahasiswa, yaitu NIM, jenis kelamin, nomor HP, dan lain-lain. Entitas dosen, ada nama, nomor HP, dan lain-lain. Yang ketiga, entitas pasien, ada nomor pasien, jenis kelamin pasien, dan lain-lain. Yang terakhir, setiap entitas dan atribut pasti mempunyai nilai atau value. Kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contohnya entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data NPM. Record data, kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contohnya,
kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa. Keuntungan sistem basis data. Yang pertama, terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan atau kekonsisten data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersama. Data dapat diterapkan standarisasi. Yang kelima, keamanan data terjamin. Yang keenam, terpeliharanya integritas data. Yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Yang kedelapan, data independence atau kemandirian data. Yang berikut, kelemahan sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis. Yang kedua, kompleks. Yang ketiga, memerlukan tempat yang besar. Yang keempat, mahal. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakaian membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui sesuatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Ada 3 tingkatan arsitektur basis data, ANSI atau SPAR. Tujuan dari ketiga tingkat yaitu untuk membedakan cara pandang pemakaian terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkat arsitektur basis data. 1. Tingkat eksternal atau external level, yaitu cara pandang pemakaian terhadap basis data. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level, yaitu kumpulan cara pandang terhadap basis data. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level, yaitu perwujudan basis data dalam komputer. Yang berikut, data independen. Tujuan utama dari 3 tingkat atribut arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independen, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkatan yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independen. 1. Piskia data independen atau internal skema dapat dirubah oleh DBA tanpa mengubah konseptual skema. Yang kedua, logical data independen atau konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa menggunakan external skema. Yang berikut, prinsip data independen adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan sebagai berikut. 1. DBA dapat mengubah isi, lokasi, perwujudan dalam organisasi basis data tanpa menggunakan program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, pabrik atau agen, peralatan atau software, pengolahan data, memperkenalkan produk-produk tanpa menggunakan program-program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengaturan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integrasi data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Data sublinguage adalah subjek bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Ada 2 jenis sublinguage. 1. Data definition language atau DDL, yaitu struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk rekor, elemen data, kunci elemen dan relasinya. Yang kedua, data manipulation language atau DML, yaitu untuk menjabarkan pemrosesan data dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. Kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. 1. Model data berbasis objek.
yaitu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antara entitas. Yang kedua, model data berbasis rekor, yaitu terdiri dari sejumlah rekor dalam bentuk yang tepat yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 jenis model data berbasis rekor. Yang pertama, model data rasional. Yang kedua, model data hierarkir. Dan yang ketiga, model data jaringan. Data disciplinary disebut tempat penyimpan informasi yang menggambarkan data dalam basis data untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut. Data disciplinary menyimpan yang pertama, nama-nama pemakaian yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data intim yang ada dalam basis data. Dan yang ketiga, data intim yang dapat diakses oleh pemakaian dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Berikut data disciplinary sebagai tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut. Data disciplinary menyimpan 1. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data intim yang ada di dalam basis data. Yang ketiga, data intim yang dapat diakses oleh pemakaian dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data atau data disciplinary menyimpan 1. Nama-nama data intim dalam basis data, dan yang kedua, jenis dan ukuran dalam intim. Yang ketiga, batasan untuk masing-masing data intim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romanus Mario Viano Ranggowawo. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu model data relasional. Adalah salah satu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk seluruh data yang terkait di dalam sistem yang kita buat. Salah satu contoh tabel dan keterhubungannya seperti gambar di bawah ini. Keuntungan model data relasional. Yang pertama yaitu bentuknya sederhana. Yang kedua, mudah melakukan berbagai operasi data. Contoh-contoh model basis data. Yang pertama, model basis data hierarki. Yang kedua, model basis data network atau jaringan. Yang ketiga, model basis data relasional adalah salah satu model basis data yang paling banyak digunakan, yaitu model basis data relasional. Contoh pembuatan tabelnya seperti gambar di bawah ini. Yang berikutnya, karakteristik dari tabel MKUL. Yang pertama, data mata kuliah memiliki 3 buah kolom data. Yang kedua, kolom 1 berisi data string atau alfanumerik dengan lebar tetap, yaitu 5 digit atau char. Yang ketiga, kolom 2 berisi data string dengan lebar maksimum 30 digit. Yang keempat, kolom 3 berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Dari karakteristik di atas, kita bisa menetapkan struktur data tabel MKUL, yaitu nama kolom, tipe data, lebar atau banyaknya digit maksimum bisa ditampung. Ada beberapa istilah dalam model data relasional. Yang pertama, relasi sebuah tabel yang terdiri beberapa kolom dan beberapa
baris. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Yang ketiga, tupel adalah sebuah relasi. Yang keempat, domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima, derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, Cardinality adalah jumlah tupel dalam sebuah relasi. Relational key yang pertama yaitu super key adalah satu atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tupel di dalam relasi atau satu atau lebih file yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contoh untuk tabel MHS di atas, super key-nya yang pertama NPM, yang kedua nama dengan syarat tidak ada nama yang sama, yang ketiga alamat dengan syarat tidak ada alamat yang sama, yang keempat NPM tambah nama, yang kelima NPM tambah alamat, yang keenam NPM tambah nama tambah alamat. Yang berikutnya candidate key, yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik seperti super key dengan jumlah valid file yang paling sedikit. Maka kandidat key-nya adalah NPM, nama, dan alamat karena hanya terdiri dari satu file saja. Yang berikutnya primer key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tupel secara unik dalam relasi. Maka primer key yang dipilih adalah NPM atau unik tidak ada NPM yang sama. Berikutnya yaitu ultimate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primer key, maka kandidat key-nya nama dan alamat. Foreign key yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Relational integrity rules yang pertama yaitu null, nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tersebut. Yang kedua, entity integrity, yaitu tidak ada suatu komponen primer key yang bernilai null. Yang ketiga yaitu referential integrity, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada suatu domain yang bersangkutan. Oke, yang berikutnya bahasa rasional. Bahasa rasional menggunakan query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanannya pada pencarian data dalam tabel. Terdapat dua bahasa, yaitu satu bahasa formal, yaitu bahasa query diterjemahkan dalam notasi matematika, aljabar rasional atau bahasa query prosedural, dan kalkulus rasional atau bahasa query non-prosedural. Yang kedua, bahasa komersial, yaitu bahasa query yang dirancang oleh programmer menjadi aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Yang berikut, Quell. Quell language dari DBMS Rational English. Bahasa ini digunakan secara berdiri sendiri dengan menuliskan instruksi ke prosesor Quell.
atau disisipkan ke dalam bahasa program C. Dalam bahasa C, instruksi Quell dimulai dengan tanda pagar 2 sehingga dapat diterima oleh prosesor. Quell dibagi atas 1 DDL yang meliput create yaitu membuat tabel, index yaitu membuat indeks, define view yaitu membuat view, destroy yaitu menghapus tabel, index view, modify yaitu mengubah struktur tabel indeks atau indeks. Yang kedua, DML yang meliput retrieve yaitu menampilkan data, contohnya menampilkan nama mata kuliah, menampilkan data semua mahasiswa, menampilkan nama mahasiswa dan kode mata kuliah. Yang berikut, replace yaitu mengubah data, delete yaitu menghapus record, append yaitu memasukkan record baru. Oke, yang berikutnya query by example. Kelebihan dari query by example adalah mempergunakan editor layar khusus dan langsung dapat membuat query. User dapat menggunakan atau memanggil tabel kosong di layar untuk diberi nama, relasi, atribut, dan instruksi yang diinginkan. Perintah yang digunakan adalah print, yaitu menampilkan data, insert, yaitu memasukkan record baru, delete, yaitu menghapus record, update, yaitu merubah record. Baik, jadi itu tadi materi yang kami ketahui dan kami pahami selama perkuliahan sistem basis data. Untuk teman-teman dan juga Bapak dosen, apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau juga dalam pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.